Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kali ini ingin menjelaskan materi bumi dan antariksa. Gravitasi. Apa sih itu gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi antara dua buah benda yang sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Siapa sih orang pertama yang merumuskan hukum gravitasi universal? Yap, jawabannya adalah Isaac Newton. Hukum gaya gravitasi diawali dengan beberapa pemahaman dan pengamatan empiris yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh ilmuwan sebelumnya. Newton terlebih dahulu menyelidiki gerak-gerak benda tersebut, yaitu planet dan bulan. Sebelum mengungkapkan konsep hukum gravitasinya, Newton menyadari bahwa terdapat gaya yang menyebabkan bulan tetap berada pada orbitnya ketika mengelilingi bumi. Jika gaya tersebut tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Dalam pengamatannya mengenai gravitasi, Newton menghubungkan berbagai parameter yang dapat mempengaruhi konsep gravitasi, seperti massa benda dan jarak pisah antara benda-benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik dan besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Adapun berbagai jenis gravitasi yang dimana terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, gravitasi matahari. Gravitasi matahari menyebabkan planet-planet di tata surya berputar pada porosnya atau bisa disebut sebagai rotasi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Gravitasi matahari juga menyebabkan benda langit berputar mengelilingi matahari dan tetap berada pada lintasan orbitnya. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi mengakibatkan terjadinya perubahan musim bagi gravitasi matahari. Adapun jenis kedua yaitu gravitasi bumi. Gravitasi bumi di setiap bagian bumi tidak sama. Hal itu disebabkan karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna. Gravitasi bumi berfungsi untuk menarik dan menahan atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Adapun gaya gravitasi yang terakhir yaitu gravitasi bulan. Gravitasi bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Ketika posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan pasang. Gravitasi bulan tidak sebesar gravitasi matahari. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau kerak bumi. Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel bumi, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Lapisan paling pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus yang sangat tipis, rapuh, dan mudah patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Lapisan bumi kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi bagian terbesar dari interior bumi. Mantel terletak di antara inti bumi yang sangat panas dan kerak bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan merupakan 84% dari total volume bumi. Yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua lapisan, yakni inti luar yang berbatasan dengan mantel bumi dan inti dalam. Lapisan pertama yaitu inti luar. Inti luar bumi memiliki ketebalan sekitar 2.200 km yang sebagian besar terdiri dari cairan besi dan nikel. Inti luar sangat panas, suhunya antara 4.500 derajat Celcius hingga 5.500 derajat Celcius. Logam cair inti luar memiliki viskositas yang sangat rendah, yang berarti mudah dibentuk dan mudah berubah bentuk. Lapisan kedua yaitu inti dalam. Inti dalam bumi adalah bola panas dan padat dari besi. Inti dalam memiliki radius sekitar 1.220 km. Suhu di inti dalam adalah sekitar 5.200 derajat Celcius dengan tekanan hampir 3,6 juta atmosfer.
Temperatur inti dalam jauh di atas titik leleh besi. Namun, tidak seperti inti luar, bagian dalam inti tidak cair. Berikut penjelasan dari bagian-bagian bumi. Apa saja bagian-bagian bumi? Yang pertama ada atmosfer. Apa sih itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ketebalannya dari atmosfer sekitar 650 km. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung dan tempat berlangsungnya kehidupan, karena mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh makhluk hidup. Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan, yaitu troposfer, mesosfer, stratosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama ada troposfer. Jelaskan apa itu troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling bawah, yang ditandai dengan suhu yang menurun seiring ketinggian. Ciri-ciri lapisan troposfer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berada di lapisan atmosfer yang paling rendah atau paling dekat dengan makhluk hidup. Yang kedua, ketebalannya paling tipis dibanding lapisan lain, yakni 9 km di daerah kutub dan 12 km di daerah bukan kutub atau ekuator. Apa yang terjadi di lapisan troposfer? Terjadinya angin yang sangat kencang, disusul dengan hujan deras dan petir yang silih, berganti yang dimana awannya ditandai dengan awan yang tebal. Apa saja yang ada di lapisan troposfer? Yang ada di lapisan troposfer yaitu lapisan planetair 0 sampai 1 km, lapisan konveksi sampai 1 sampai 8 km, lapisan tropopause 8 sampai 12 km. Berapa ketebalan dari lapisan troposfer? Troposfer memiliki ketebalan sekitar 16 km di khatulistiwa, sedangkan kutub ketebalannya mencapai 1 sampai 8 km. Yang kedua ada stratosfer. Apa itu stratosfer? Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15 sampai 55 km. Selanjutnya, apa fungsi stratosfer? Fungsinya untuk melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau UV, karena di dalamnya terdapat lapisan ozon atau O3 yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet. Selanjutnya, ciri-ciri stratosfer, yaitu berada di ketinggian 12-60 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, udaranya kering karena tidak mengandung awan, uap air, dan debu. Yang ketiga, semakin tinggi jarak dari permukaan bumi, semakin tinggi pula suhunya. Yang keempat, tempat pengelompokan suhu. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, yaitu termosfer. Di manakah letak mesosfer? Mesosfer merupakan lapisan yang terletak pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi. Apa fungsi dari lapisan mesosfer? Yaitu mesosfer melindungi bumi dari benda-benda angkasa seperti meteor. Ciri-ciri lapisan mesosfer diantaranya yaitu berada di ketinggian sekitar 60-80 km. Yang kedua, meteor yang mencapai mesosfer akan hancur terbakar dan menjadi pecah-pecahan kecil yang disebut meteoroid. Yang ketiga, terdapat lapisan mesopause atau lapisan yang menjadi pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Yang keempat ada termosfer. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan termosfer disebut juga lapisan panas atau hot layer karena sering terjadi transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur termosfer mencapai 40 sampai 1200 Celcius. Temperatur yang tinggi disebabkan oleh molekul oksigen menyerap radiasi dari energi matahari. Yang kelima ada eksosfer. Eksosfer terletak pada ketinggian di atas 500 km. Lapisan eksosfer merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dengan temperatur mencapai 2200 Celcius. Lapisan ini juga sering disebut juga dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan eksosfer sangat berbahaya karena merupakan tempat munculnya meteor dari luar angkasa.
Lapisan eksosfer merupakan lapisan di luar sehingga sedikit dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, yang pertama ada hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air pada bumi. Apa sih itu? Hidrosfer meliputi sungai, rawa, air, tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Hidrosfer meliputi 70% dari seluruh permukaan bumi. Yang kedua ada litosfer. Litosfer sendiri merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas batuan dengan ketebalan 1200 km. Litosfer terdiri atas lapisan sial, yaitu silsium aluminium, dan lapisan yang kedua, lapisan sima, yaitu silsium magnesium. Komposisi batuan di lapisan sial sendiri ada 3, yaitu sedimen, granit, dan andesit. Sedangkan lapisan sima tersusun atas senyawa silsium oksida dan magnesium oksida. Yang ketiga ada biosfer. Nah, biosfer sendiri terdiri atas unsur biotik dan abiotik. Apa itu biotik dan abiotik? Biotik terdiri atas bahan yang sifatnya seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan abiotik terdiri atas bahan mati seperti tanah, air, dan udara. Selanjutnya ada medan magnet bumi. Medan magnetik bumi atau medan geomagnetik merupakan medan magnetik yang terdapat dari lapisan dalam bumi hingga permukaan bumi. Letak kutub magnetik bumi berdekatan dengan kutub geografi bumi. Kuat medan magnet yang terukur di permukaan bumi sebagian besar berasal dari jalan yang mencapai lebih dari 90%. Medan magnetik bumi berperan untuk melindungi bumi dari angin matahari atau aktivitas matahari yang menghasilkan radiasi. Medan magnet bumi berguna dalam sistem navigasi yang memudahkan manusia untuk menentukan arah penerbangan dan pelayaran. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi medan geomagnet. Yang pertama, Control Mass Ejection atau CME adalah aktivitas permukaan matahari. Erupsi CME menyebabkan terjadinya badai matahari yang dapat memengaruhi medan magnet bumi. Ketika angin matahari menguat, maka magnetosfer mengecil. Jika angin matahari melemah, maka magnetosfer mengembang. Yang kedua yaitu medan magnet antar planet atau Interplanetary Magnetic Field. Adalah medan magnet matahari yang dibawa oleh angin matahari dan menyebar dalam ruang antar planet. Kondisi angin matahari saat terjadi badai matahari berpengaruh terhadap gangguan medan magnetik bumi. Selanjutnya ada perubahan iklim dan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Perbedaannya adalah cuaca mengacu pada perubahan atmosfer jangka pendek, sedangkan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang. Seperti halnya cuaca, iklim juga memperhitungkan curah hujan, kecepatan dan arah angin, kelembapan dan suhu. Contoh perubahan cuaca, misalnya kamu melihat suhu saat ini berkisar 24 derajat Celcius dengan hujan, atau 30 derajat Celcius yang berawan. Itulah yang disebut cuaca dan dapat berubah dalam waktu singkat. Selanjutnya, contoh perubahan iklim itu ada curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, berkurangnya sumber air, dan masih banyak lagi. Musim. Musim merupakan peristiwa yang berkaitan dengan iklim suatu daerah yang berubah dalam jangka waktu tertentu dalam setahun. Daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim dalam waktu setahun, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang pertama, ada musim panas. Pada belahan bumi utara, musim panas terjadi antara bulan 21 Juni hingga 23 September. Sedangkan pada belahan bumi selatan terjadi pada bulan 21 Desember sampai 21 Maret. Musim panas ditandai dengan matahari yang bersinar dengan keadaan cerah. Banyak orang yang tinggal di negara subtropis memanfaatkan musim panas untuk berjemur dan bersantai. Tumbuhan mulai berbunga, kemudian mulai layu. Yang kedua, musim gugur. Musim gugur di belahan bumi bagian utara terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember. Sedangkan musim gugur yang terjadi di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni.
Musim gugur ditandai dengan daun mulai menguning dan bunga mulai berguguran. Suhu mulai menurun dan durasi siang semakin singkat, serta burung-burung akan berimigrasi ke daerah yang lebih hangat. Yang ketiga, ada musim dingin. Musim dingin terjadi pada belahan bumi utara pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi selatan, musim dingin terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Musim dingin ditandai dengan turunnya hujan salju dan suhu menurun drastis hingga mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan merontokkan daunnya dan beberapa hewan melakukan hibernasi. Yang keempat, musim semi. Musim semi pada belahan bumi utara terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Sedangkan pada belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Musim semi ditandai dengan tumbuhan akan kembali subur dengan munculnya tunas baru. Hewan keluar dari sarang setelah melakukan hibernasi. Faktor dan penyebab terjadinya musim. Yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Revolusi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari. Poros bumi miring sekitar 23, derajat. Kemiringan bumi mempunyai pengaruh dalam pembentukan musim, terutama ketika bumi mengelilingi matahari. Musim panas disebabkan karena belahan bumi mengarah ke matahari, dan musim dingin terjadi ketika belahan bumi tidak mengarah ke matahari. Dan yang kedua, ada pergeseran semu matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Sumbu bumi yang miring 23,5 derajat membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa, tetapi matahari seolah-olah bergeser ke utara atau selatan bumi. Pergeseran bergerak semu matahari mempengaruhi perubahan musim di suatu daerah. Letak matahari di belahan bumi yang lebih dekat dengan matahari menyebabkan wilayah tersebut mengalami musim panas dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga adalah letak geografis. Letak geografis pada suatu daerah akan menentukan lamanya musim. Misalnya, letak geografis kutub utara dan selatan membuat wilayah tersebut mengalami musim dingin lebih lama. Sedangkan, daerah yang berada di garis ekuator akan mendapatkan matahari sepanjang tahun dan menyebabkan suhu lebih panas. Dan yang terakhir ada pola angin. Pola angin bisa menyebabkan terjadinya perubahan musim serta berbagai tanda musim yang akan datang selanjutnya. Terdapat dua pola angin di Indonesia, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Setiap pola angin berhembus menyebabkan perubahan musim di Indonesia. Angin muson barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi dan terasa di permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh berbagai macam peristiwa seperti pergeseran lempeng tektonik bumi atau aktivitas vulkanologi yang menimbulkan energi yang sangat besar dan merambat ke permukaan bumi. Kekuatan gempa bumi dapat diukur menggunakan seismograf dan dengan satuan skala Richter. Pusat terjadinya gempa bumi disebut dengan epicentrum atau fokus, sedangkan titik di permukaan bumi yang tegak lurus dengan pusat gempa bumi disebut dengan epicentrum. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi di bagian litosfer. Pergeseran lempeng bumi dibagi menjadi tiga jenis, di antaranya pertama, gerakan divergen, kedua, gerakan konvergen, ketiga, gerakan transform. Kedua, gempa vulkanik. Apa sih itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan adanya aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik sering dirasakan di sekitar gunung berapi yang sedang aktif. Ketiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan merupakan gempa yang disebabkan oleh adanya guguran batuan atau tanah. Misalnya guguran batuan pada gunung, goa, dan terowongan tambang bawah tanah.
Gempa ini juga dapat disebabkan oleh tanah longsor di perbukitan. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana dan dampak bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tujuan mitigasi bencana meliputi hal-hal berikut. 1. Mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana, khususnya korban jiwa, kerusakan alam, dan kerugian ekonomi. 2. Sebagai landasan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan warga masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana. 1. Mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan usaha untuk menurunkan akibat dari suatu bencana melalui pembangunan sarana dan infrastruktur yang tahan bencana. 2. Mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah usaha mitigasi yang dilakukan dengan pembuatan peraturan terkait penanggulangan bencana. Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa nyaman, aman, dan tanpa ada rasa takut yang berlebih. 1. Mitigasi bencana gunung berapi meletus. Berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana gunung berapi meletus. A. Pemantauan aktivitas gunung api. B. Pemetaan peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. C. Pembuatan bangunan dengan desain atap tahan abu vulkanik. D. Membuat barak pengungsian yang aman di daerah yang berdekatan dengan warga yang berdampak terkena letusan. E. Menyelenggarakan sosialisasi peringatan dini yang diberikan oleh aparat pemerintah. F. Melaksanakan relokasi pemukiman untuk warga yang rawan terkena letusan gunung Merapi. 2. Mitigasi bencana banjir. Berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir. A. Penataan daerah aliran sungai. B. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir. C. Penyesuaian desain bangunan tahan banjir di daerah banjir dengan pondasi yang kuat. D. Pembangunan tanggul dan tembok di sepanjang sungai dan pantai yang rawan banjir. E. Pengerukan sedimen di aliran sungai. F. Pembangunan saluran air atau drainase yang baik. G. Penghijauan di hulu sungai. H. Sosialisasi ke warga di daerah rawan banjir. Mitigasi bencana tsunami. Mitigasi diperlukan untuk mengatasi dampak dari bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami terdiri atas mitigasi fisik dan mitigasi non-fisik. Dalam melaksanakan mitigasi harus memperhatikan faktor fisik, lingkungan, dan sosial budaya. Berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana tsunami secara fisik. Pertama, menanam pohon di pantai untuk meredam kekuatan tsunami. Pohon yang ditanam seperti mangrove, cemara laut, dan ketapang. Kedua, pembuatan sarana evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Ketiga, melubangi batang pohon kelapa di pantai untuk memanjat supaya ketika terjadi tsunami, orang mudah memanjat pohon kelapa dan berpegang pada pohon tersebut untuk menyelamatkan diri. Keempat, pembuatan pemecah gelombang laut dan tembak laut. Kelima, pembuatan bukit buatan di dekat pantai untuk menyelamatkan diri. Berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana tsunami secara non-fisik. Pertama, membuat peta daerah rawan tsunami. Kedua, sosialisasi tentang gejala tsunami, dampak tsunami, upaya evakuasi, dan cara penyelamatan diri. Ketiga, latihan penyelamatan diri untuk menghadapi jika terjadi bencana tsunami. Keempat, menerapkan undang-undang penanggulangan bencana. Kelima, pengawasan pembangunan di daerah rawan tsunami.